Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang hak dan kewajiban terhadap air, terhadap listrik, dan terhadap sumber energi. Sebelum mulai, kita mengingat kembali pengertian hak dan kewajiban itu sendiri. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki dan didapatkan seseorang, atau sesuatu yang benar menjadi milik kita dan tergantung kepada diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kita mulai yang pertama ya, hak dan kewajiban terhadap air. Ini tujuannya supaya selalu tersedia air bagi kelangsungan hidup di masa depan. Kewajiban terhadap air contohnya menjaga kebersihan mata air, tidak boros air, dan membayar tagihan air. Sedangkan contoh hak terhadap air adalah menggunakan air untuk keperluan sehari-hari dan mendapatkan air bersih. Adapun cara menghemat air, yaitu yang pertama, menggunakan air bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman. Yang kedua, mandi menggunakan shower. Yang ketiga, sebelum mencuci piring, membuang sisa makanan di tempat sampah. Yang keempat, mematikan keran setelah digunakan. Dan yang kelima, tidak menggunakan air untuk bermain. Sekarang kita masuk yang kedua, hak dan kewajiban terhadap listrik. Kita mulai dari contoh kewajiban terlebih dahulu. Yang pertama, mematikan alat elektronik seperti TV, radio, kipas angin, AC, dan lain-lain setelah digunakan. Yang kedua, tidak boros listrik. Dan yang ketiga, membayar tagihan listrik. Sedangkan hak kita terhadap listrik adalah menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari dan mendapatkan aliran listrik yang lancar dan aman. Adapun cara menghemat listrik adalah mematikan TV jika tidak ditonton, tidak menyalakan alat elektronik secara bersamaan, contohnya menonton televisi sambil mendengarkan radio. Yang berikutnya, tidak menggunakan lampu di siang hari. Lalu, mematikan AC jika keluar dari ruangan dalam waktu yang lama. Tidak terlalu sering membuka tutup kulkas dan memilih dan menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kewajiban kita terhadap sumber energi bisa kita lakukan dengan misalnya menggunakan sepeda atau berjalan kaki bila bepergian jarak dekat. Lalu kita juga menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi jika berpergian jarak jauh. Kita juga memiliki kewajiban yaitu menjaga kebersihan mata air. Hal lainnya adalah mematikan AC bila tidak digunakan. Sedangkan hak yang diperoleh dari menghemat energi yaitu mendapatkan bahan bakar dengan mudah, lalu mendapatkan udara yang bersih karena polusi berkurang. Yang berikutnya, mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari dan mendapat manfaat dari lapisan ozon. Demikian pembahasan kita kali ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang meliputi 1. Pengertian, 2. Ciri-ciri, 3. Langkah-langkah, 4. Contoh paragraf,
dan 5 yaitu latihan. 1. Pengertian. Pengertian gagasan pokok yaitu ide utama atau inti bacaan dari setiap paragraf. Sedangkan pengertian gagasan pendukung yaitu kalimat penjelas yang mendukung atau menjelaskan dari gagasan pokok. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri gagasan pokok. Gagasan pokok hanya satu kalimat di setiap paragraf dan terletak di awal atau di akhir dalam sebuah paragraf. Jika gagasan pokok terletak di awal paragraf, memiliki ciri-ciri, ada pengulangan kata di kalimat selanjutnya. Terdapat kata ganti orang seperti ia, mereka, atau nya. Dan ada kata tunjuk ini, itu, tersebut. Jika gagasan pokok terletak di akhir paragraf, ciri-cirinya pada kalimat akhir biasanya ada kesimpulan yang ditandai dengan kalimat oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Dan terdapat simpulan penegasan biasanya ditemukan kata jadi atau bahkan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri gagasan pendukung, yaitu memiliki lebih dari satu kalimat di setiap paragrafnya, menjelaskan informasi dari gagasan pendukung. Jika gagasan pokok telah ditentukan, maka sisa kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan pendukung. 1. Membaca seluruh kalimat di setiap paragrafnya dengan baik dan cermat. 2. Perhatikan kalimat di awal dan di akhir tiap paragraf. 3. Tandai gagasan pokok di setiap paragrafnya. 4. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada buku tugas atau kolom yang telah disediakan. Nah, sekarang perhatikan contoh teks di bawah ini, yaitu salah satu teks yang berjudul Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau. Perhatikan, gagasan pokok terletak di awal paragraf. Perhatikan kata kalimat keduanya. Kalimat keduanya mengulang kata minyak bumi. Apabila ada pengulangan kata minyak bumi, maka bisa menjadi ciri-ciri gagasan pokok. Maka bisa dikatakan bahwa gagasan pokok tersebut terletak di awal paragraf. Sedangkan kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat seterusnya merupakan kalimat yang mengandung gagasan pendukung. Semua kalimat selain kalimat yang terdapat gagasan pokok, maka terdapat gagasan pendukung. Pada teks tersebut, yang diberi tanda warna coklat merupakan gagasan pokok. Sedangkan yang diberi tanda warna ungu merupakan gagasan pendukung. Dan latihan kerjakan LKS pada halaman 28. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semua sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita bisa lanjut ke tema 2, selalu berhemat energi, dengan muatan matematika. Yang kita bahas kali ini adalah yang pertama, penaksiran bilangan, yang kedua, penaksiran perkalian dan pembagian, dan yang terakhir, penaksiran bilangan cacah. Lantas, apa itu penaksiran? Taksiran disebut juga dengan perkiraan.
Penaksiran juga merupakan sebuah cara untuk mempercepat hitungan. Penaksiran dapat dilakukan dengan cara membulatkan suatu bilangan. Pembulatan bilangan dapat dilakukan pada pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Perhatikan aturan pembulatan bilangan di bawah ini. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Aturannya, jika bilangan satuannya 5 hingga 9, maka dibulatkan menjadi 10. Aturan yang kedua, jika bilangan satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dianggap tidak ada. Contoh, taksiran ke puluhan terdekat bilangan 779 adalah 780. Dan taksiran ke puluhan terdekat bilangan 881 adalah 880. Yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Aturannya, jika bilangan satuannya 50 hingga 99, maka dibulatkan menjadi 100. Aturan yang kedua, jika bilangan satuannya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, taksiran ke ratusan terdekat bilangan 189 adalah 200. Taksiran ke ratusan terdekat bilangan 779 adalah 800. Yang ketiga, pembulatan ke ribuan terdekat. Aturan yang pertama, jika bilangan satuannya 500 hingga 990, maka dibulatkan menjadi 1000. Yang kedua, jika bilangan satuannya kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, taksiran ke ribuan terdekat bilangan 1243 adalah 1000. Taksiran ke ribuan terdekat bilangan 1890 adalah 2000. Contoh taksiran penjumlahan. Taksiran penjumlahan dari 53 ditambah 89 adalah 53 kita bulatkan dulu menjadi 50. Kemudian 89 kita bulatkan menjadi 90. Maka hasilnya 50 ditambah 90 adalah 140. Jadi hasil penaksirannya adalah 140. Nah, semoga dapat dipahami ya pembahasan tentang penaksiran bilangan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penaksiran pada perkalian dan pembagian. Cara melakukan penaksiran pada perkalian yaitu dengan membulatkan salah satu atau kedua bilangan ke kelipatan 5 atau 10. Karena perkalian 5 atau 10 paling mudah untuk dihitung. Contoh yang pertama, 37 dikalikan 9. Caranya, bulatkan angka 9 menjadi 10. Jadi, 37 dikalikan 10 sama dengan 370. Berikut merupakan pembulatan satu bilangan. Kemudian contoh yang kedua, 24 dikalikan 6. Caranya, bulatkan angka 24 menjadi 20. Kemudian, bulatkan juga angka 6 menjadi 10. Jadi, 20 dikalikan 10 sama dengan 200. Berikut merupakan contoh dari pembulatan dua bilangan. Selanjutnya, cara melakukan penaksiran pada pembagian. Perlu diingat bahwa untuk melakukan pembulatan pembagian, kamu harus sangat hafal perkalian untuk memudahkan dalam menghitung. Kamu akan membulatkan kebilangan yang habis dibagi, kemudian kamu juga dapat membulatkan pembagi, bilangan yang dibagi, atau dua-duanya. Perhatikan contoh soal berikut. Oke, contoh soal yang pertama, kita coba 148 dibagi 51. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Kita bisa lihat di sini satuannya adalah 8. Karena 8 merupakan lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 150. Kemudian kita bisa lihat juga di sini satuannya adalah 1, karena 1 kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 50. Kemudian kosongnya bisa dicoret, jadilah 15 dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3, seperti itu. Kemudian soal nomor 2,
423 dibagi 59. Kita lihat lagi di sini satuannya adalah 3. Karena 3 merupakan kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah jadi 420. Selanjutnya satuan dari 59 adalah 9, maka kita bisa bulatkan menjadi berapa? Iya, benar, 60. Jadi di sini ada 420 dibagi 60. Kita bisa coret nolnya, tinggal 42 dibagi 6. Sama dengan berapa? Ya. Contoh selanjutnya yaitu penaksiran pada pembagian dengan membulatkan ke ratusan terdekat. Nomor 1 yaitu 431 dibagi 189. Kita bisa lihat di sini puluhannya adalah 31. Karena 31 merupakan kurang dari 50, maka bisa kita bulatkan menjadi 400. Kita bulatkan ke bawah ya. Kemudian yang kedua, di sini ada 189. Kita lihat puluhannya adalah 89. Karena 89 merupakan lebih dari 50, bisa kita bulatkan ke atas menjadi 200. Kemudian kita bisa coret nolnya, jadilah 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Contoh yang kedua yaitu 1579 dibagi 391. Seperti cara yang di atas, kita bisa lihat dulu puluhannya di sini ada 79. Berarti bisa kita bulatkan ke atas ya, karena 79 merupakan lebih dari 50. Jadi kita bulatkan menjadi 100, jadi 1600. Kemudian 91 di sini juga lebih dari 50. Jadi bisa kita bulatkan ke atas menjadi 400. 1600 dibagi 400, di sini nolnya bisa kita langsung coret. 16 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran matematika hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.